Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Fajarina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan perdagangan global. Materi ini membahas berbagai faktor di tingkat internasional yang mempengaruhi bagaimana negara-negara melakukan aktivitas perdagangan satu sama lain. Lingkungan perdagangan global adalah seluruh faktor eksternal yang berasal dari luar negeri atau dari dunia internasional yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan sebuah negara. Artinya, setiap negara tidak bisa berdagang sendirian, tapi dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dunia, kebijakan negara lain, teknologi hingga budaya masyarakat global. Secara umum, ada beberapa komponen utama dalam lingkungan perdagangan global. Yang pertama ada komponen ekonomi global. Komponen ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dunia secara umum, seperti pertumbuhan ekonomi global, inflasi, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas internasional. Semua ini mempengaruhi biaya produksi, harga barang, dan kemampuan negara untuk berdagang. Contohnya, ketika dolar Amerika Serikat menguat, biaya impor bahan baku bagi Indonesia menjadi lebih mahal. Dan yang kedua, ada kebijakan perdagangan dan hukum internasional. Komponen ini mencakup antara perjanjian tarif dan regulasi, ekspor-impor yang disepakati antar negara. Semakin longgar aturan antar negara, semakin mudah perdagangan berlangsung. Contoh, kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia mengubah arus perdagangan dunia karena negara lain harus mencari pemasok baru. Dan yang ketiga ada kondisi politik dan geopolitik. Politik internasional menentukan stabilitas perdagangan. Konflik, perang, sanksi ekonomi, atau ketegangan antar negara dapat menghentikan atau memperlambat distribusi global. Contohnya konflik Rusia dan Ukraina membuat harga gandum, gas, dan pupuk naik di seluruh dunia. Dan yang keempat, teknologi dan rantai pasok global. Komponen ini membahas sejauh mana negara menggunakan teknologi untuk produksi, distribusi, logistik, dan komunikasi. Rantai pasok global, supply chain, menentukan bagaimana barang diproduksi di satu negara, dirakit di negara lain, lalu dikirim ke seluruh dunia. Dan yang kelima, ada faktor sosial budaya dan preferensi konsumen. Yang kelima ini ada selera, nilai budaya, kebiasaan hidup, dan gaya konsumsi masyarakat internasional itu mempengaruhi permintaan pasar global. Perusahaan harus memahami budaya negara tujuan agar produk mereka diterima. Dan yang keenam ada isu lingkungan dan keberlanjutan. Saat ini perdagangan global harus memperhatikan aspek lingkungan seperti emisi karbon, pengelolaan limbah, dan keberlanjutan sumber daya. Negara dan perusahaan yang tidak ramah lingkungan bisa dikenakan sanksi atau ditolak pasar. Secara keseluruhan, perdagangan global dipengaruhi oleh banyak faktor: kondisi ekonomi dunia, aturan perdagangan internasional, stabilitas politik, kemajuan teknologi, budaya konsumen, serta isu lingkungan. Semua komponen ini saling terhubung dan menentukan apakah negara bisa bersaing di pasar internasional. Lanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi dinamika perdagangan global. Perdagangan global tidak terjadi secara acak, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, perbedaan keunggulan produksi. Setiap negara memiliki keunggulan yang berbeda, misalnya sumber daya alam, tenaga kerja, atau teknologi yang membuat mereka lebih unggul dalam memproduksi barang tertentu. Dan yang kedua ada kemajuan teknologi. Teknologi membuat proses produksi lebih cepat, lebih efisien, dan mempermudah distribusi barang ke seluruh dunia. Dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Tarif pajak, perjanjian dagang, hingga regulasi impor atau ekspor sangat mempengaruhi arus perdagangan. Dan yang keempat, kondisi ekonomi dan politik global. Krisis ekonomi dalam pemerintahan dan konflik geopolitik atau ketegangan antar negara bisa memperlambat perdagangan, sedangkan stabilitas dapat meningkat. Dinamika perdagangan global ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berhubungan. Dan yang ketiga ada dampak positif perdagangan global. Perdagangan global memiliki sejumlah dampak positif yang membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama adalah kemudahan dalam ekspor dan impor, sehingga negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Kedua, munculnya bisnis e-commerce yang memperluas peluang perdagang lintas negara. Ketiga, perluasan pasar sehingga produk lokal bisa dikenal di luar negeri. Dan yang keempat, negara dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Artinya semakin banyak produksi, biaya semakin efisien. Dan yang terakhir, adanya transfer teknologi dan inovasi sehingga negara bisa belajar dan meningkatkan kualitas
kualitas industrinya. Dan yang keempat, ada dampak negatif dari perdagangan global. Namun perdagangan global juga memiliki sisi negatif yang harus diwaspadai. Dari yang pertama, ada pertumbuhan industri lokal yang bisa terhambat, dan yang kedua, ada perekonomian bisa melemah, dan yang ketiga, kesenjangan sosial dapat meningkat, yang keempat, munculnya kapitalisme, dan yang kelima, gaya hidup konsumtif. Nah, yang selanjutnya ada strategi menghadapi perdagangan global. Agar suatu negara mampu bertahan dan bersaing dalam perdagangan global, diperlukan strategi yang tepat. Yang pertama, ada peningkatan kualitas dan daya saing produk, dan yang kedua, penguatan infrastruktur perdagangan, yang ketiga, diversifikasi pasar ekspor, dan yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk menghadapi tantangan perdagangan global, negara dan perusahaan harus memiliki strategi yang terarah. Kunci utamanya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga mampu bersaing dengan barang dari luar negeri. Selain itu, penguatan infrastruktur perdagangan seperti logistik, pelabuhan, teknologi, dan transportasi sangat penting agar proses ekspor dan impor berjalan lebih cepat dan efisien. Negara juga memerlukan mendiversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada satu negara saja, sehingga resiko ekonomi dapat dikurangi. Yang tidak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam bidang teknologi dan digitalisasi, agar tenaga kerja mampu mengikuti perubahan global. Dengan kombinasi strategi ini, suatu negara dapat memanfaatkan peluang perdagangan internasional sekaligus mengurangi resiko kegagalan. Terima kasih, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.